Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu hal yang dihindari oleh orang cerdas. Jadi, pastikan kamu tetap di sini untuk mendapatkan wawasan yang menarik. Mari kita mulai. 1. Menghindari konfrontasi tanpa alasan yang jelas. Orang cerdas cenderung memilih pertarungan mereka. Kita akan membahas mengapa menghindari konfrontasi tanpa alasan yang jelas adalah tanda kecerdasan interpersonal. Menghindari konfrontasi tanpa alasan yang jelas menunjukkan kecerdasan interpersonal, karena hal ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk memilih pertarungan mereka dengan bijaksana. Orang yang cerdas dalam hubungan antar manusia dapat mengenali situasi di mana konfrontasi tidak diperlukan atau bahkan dapat merugikan. Mereka cenderung memprioritaskan dialog yang konstruktif, mencari solusi tanpa harus melibatkan pertentangan yang tidak perlu. Selain itu, menghindari konfrontasi tanpa alasan yang jelas juga mencerminkan kemampuan membaca emosi dan mengelola konflik secara lebih efektif. Individu yang cerdas interpersonal dapat mengidentifikasi momen-momen di mana penyelesaian damai atau pendekatan diplomatik lebih bermanfaat daripada melibatkan diri dalam konfrontasi yang mungkin tidak produktif. Dengan demikian, kesadaran akan konteks sosial, kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis dalam interaksi antar manusia adalah elemen-elemen kunci yang menyertai kecerdasan interpersonal saat seseorang memilih untuk menghindari konfrontasi tanpa alasan yang jelas. 2. Menunda prokrastinasi. Seringkali, orang cerdas memiliki kecenderungan untuk menghindari prokrastinasi. Kita akan menjelaskan betapa pentingnya menangani tugas secara efisien dan efektif. Mengatasi prokrastinasi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Menunda-nunda tugas dapat menciptakan tekanan tambahan dan menghambat kreativitas. Orang cerdas sering menyadari bahwa penyelesaian tugas tepat waktu membuka peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional. Dengan mengatur waktu dan fokus, mereka dapat memaksimalkan potensi mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan prestasi. Selain itu, mengelola prokrastinasi membantu menjaga keseimbangan hidup. Dengan menghadapi tugas-tugas secara langsung, orang cerdas dapat menyisihkan waktu untuk kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Pembagian waktu yang baik antara pekerjaan dan rekreasi memungkinkan mereka tetap fokus dan energik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa prokrastinasi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti ketidakpastian, takut gagal, atau kurangnya motivasi. Orang cerdas cenderung memahami asal mula prokrastinasi dan berusaha mengatasinya dengan strategi seperti mengatur prioritas, memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan mengidentifikasi sumber motivasi. Dengan mengintegrasikan kebiasaan produktif, seperti membuat jadwal dan mengikuti rutinitas, orang cerdas dapat meminimalkan prokrastinasi. Kesadaran diri dan kemampuan untuk menavigasi tantangan-tantangan psikologis ini merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. 3. Menjauhi negativitas. Orang cerdas cenderung menjaga lingkungan yang positif dan menghindari energi negatif. Kita akan melihat dampak positifnya pada kesejahteraan mental dan produktivitas. Memilih untuk menjauhi negativitas bukan hanya tentang menghindari situasi atau orang yang merugikan, tetapi juga menciptakan lingkungan di sekitar Anda yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif. Dengan memfokuskan energi pada hal-hal yang membangun dan mendukung,
seseorang dapat merasa lebih bahagia, termotivasi, dan mampu mengatasi tantangan. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan memberikan inspirasi dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Ketika kita terlibat dalam percakapan yang positif dan membangun, ini dapat memicu rasa optimisme dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Selain itu, lingkungan positif dapat menciptakan suasana yang lebih produktif, memungkinkan seseorang untuk fokus pada tujuan mereka tanpa terganggu oleh energi negatif. Jika seseorang aktif menjaga agar lingkungan sekitarnya tetap positif, ini juga dapat membentuk sikap mental yang kuat dalam menghadapi tantangan. Ketika terbiasa dengan pemikiran positif, seseorang lebih mampu menanggapi stres dengan baik dan menemukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah. Selain itu, menjauhi negativitas juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Memiliki sikap positif membuat seseorang lebih mudah diterima oleh orang lain, menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung. Singkatnya, menjaga diri dari energi negatif dan membangun lingkungan yang positif dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan mental, produktivitas, dan hubungan interpersonal. Itu merupakan investasi dalam pembangunan diri dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan secara keseluruhan. Dalam kesimpulan, kita telah menjelajahi hal yang dihindari oleh orang cerdas. Orang cerdas cenderung mengelola konfrontasi dengan bijaksana, menghindari prokrastinasi, menjauhi negativitas, memilih informasi dengan bijak, dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Dengan mengamati kebiasaan-kebiasaan ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan pribadi kita. Ingatlah, menjadi cerdas tidak hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga melibatkan kecerdasan emosional dan sosial. Teruslah belajar dan berkembang. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.